Oh, sekarang ijazah. Tafsir dan ihya. Barusan ada makna yang barusan nanti dibahas dalam ihya. Ada makna yang barusan juga dibahas dalam tafsir. InsyaAllah. Dibahas juga dalam Tanwirul Qulub. Lihat ada buku ijazah. Kemarin baru sampai salawat mana? Yang mana? Hah? 5. Kelima ya. Surat Al-Fatih. InsyaAllah. Salawat Al-Fatih. Salawat Al-Fatih. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Ya Allah, semoga menambah-nambah rahmat dan salam dan keberkahan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW al-Fatihi lima ughliqa, yang mana beliau adalah yang membukakan segala perkara yang terkunci. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah Nabi kita oleh Allah dijadikan wasilah sebagai pembuka seluruh yang terkunci. Itu Nabi kita. Seluruh yang terkunci. Yang mana jika dibuka kuncinya, dibuka pintunya, maka manusia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang hakiki dan abadi. Jika dibuka kuncinya, maka manusia akan mendapatkan cinta Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, ampunan Allah, ijabah dari Allah, itu kan? Dikabul, pengkabulan semua amal oleh Allah, dan berbagai anugerah, pertolongan dan petunjuk Allah, berbagai nikmat dari Allah di dunia, di barzakh dan di akhirat. Jika kunci sudah dibuka, maka semua hijab terbuka, yang menutupi semua terbuka, ya, sehingga bisa menyaksikan apa yang Allah rahasiakan kepada yang lain, kepada umumnya makhluk Allah. Apa saja yang terkunci. Dan jika dibuka kunci ini, maka manusia akan melihat kepada hakikat petunjuk Allah, hakikat kebenaran. Melihat hakikat kebenaran. Tuh. Jika dibuka kuncinya, pintunya terbuka, Masya Allah, tuh, maka manusia akan bertemu dengan Allah. Akan melihat Allah. Siapa yang membuka kunci tersebut? Yang menjadi wasilah dan menjadi sebab adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ini Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq. Ingat. Al-Fatih lima ughliq. Yang membuka segala yang terkunci. Segala yang terkunci beliau membuka. Saat kekufuran memenuhi dunia, kemusyrikan memenuhi dunia, kegelapan dan kesesatan memenuhi dunia, kemunkaran memenuhi dunia, bahwa alam hati manusia dan bangsa jin gelap gulita. Alam hati manusia dan bangsa jin penuh dengan kebodohan. Ya? Terkunci, tidak ada yang bisa membuka. Saat itu Yahudi ada, Nasrani ada, Injil ada, Taurat ada, tapi tidak ada yang bisa membuka kunci.
Bahkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani juga malah ikut merapatkan kunci tersebut. Lebih mengunci sehingga kesesatannya terkunci terus lebih erat, lebih erat, lebih erat. Dengan kemusyrikan-kemusyrikan mereka. Hayati oleh kita. Tidak ada yang bisa. Ahlul kitab. Tidak ada yang bisa membuka. Siapa yang bisa membuka? Kan? Yang terkunci ini. Ya, Rasulullah. Andai kata Rasul tidak hadir di muka bumi, ya, maka manusia tetap pada kegelapannya, kesesatannya, kemunkarannya, tetap pada kebejadan akhlaknya, tetap ya, pada kemusyrikannya, pada kehinaannya, tetap pada kecelakaannya, kerugiannya yang abadi sampai neraka. Siapa yang menjadikan sebab sehingga banyak manusia dan bangsa jin yang terbela sampai akhir zaman ini, yang mendapatkan cahaya iman, Islam, ihsan sampai akhir zaman, termasuk ke kita semuanya, sampai dada-dada kita semua, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatih. Huwa al-Fatih, beliau yang membuka. Boleh yang membuka. Beliau yang membuka. Masya Allah. Siapa yang membuka sampai futuh, keterbukaan dari Allah dengan wasilah dibuka oleh Nabi kita itu sampai derajat yang puncak. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada martabat yang puncak kecuali dibuka kuncinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dicapai oleh umat Sayyidina Muhammad dari derajat-derajat yang tinggi, dari anugerah-anugerah ilahiyah, ingat, ini tidak bisa didapat oleh umat Rasul-Rasul terdahulu. Kenapa? Kuntum khaira ummatin. Lihat dalilnya dalam Quran. Kuntum khaira ummatin. Wahai umat Nabi Muhammad. Wahai umat kekasihku Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Kalian terbukti adalah umat terbaik. Umat terbaik. Nah, keterbaikan ini terkunci dari zaman Nabi Adam. Yang membukakannya adalah Sayyiduna Muhammad. Apalagi yang terkunci? Yang terkunci adalah tamam, kesempurnaan al-akhlak al-karimah al-hamidah, kesempurnaan akhlak yang mulia dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul, tidak ada yang bisa menyempurnakan akhlak di umat ini, tidak ada. Tidak ada. Maka andai kata tidak datang Rasulullah SAW, maka tetap saja di martabat itu tidak sampai klimaks kesempurnaan akhlak. Maka datang Nabi, lalu Nabi menyatakan sendiri, tahadduts bin ni'mah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya seluruh manusia, bangsa jin dari zaman Nabi Adam salam sampai hari kiamat, kalau Nabi tidak diutus maka tidak akan terbuka kesempurnaan akhlak. Allah, ini bagian yang mughlaq. Bagian yang mughlaq. Jadi bagian yang terkunci. Siapa yang bukan Nabi kita? Maka Nabi Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq. Apalagi yang ughliq dikunci? Yang dikunci adalah maqamun nubuwah. Adalah kedudukan kenabian. Kedudukan risalah. Ini dikunci oleh Allah. Maka Nabi kita lah yang membuka. Dulu siapa yang memegang pangkat kenabian yang paling awal di alam semesta ini? Rasulullah. Maka Rasul dalam hadisnya menyatakan tuh, bahwa aku dijadikan Nabi oleh Allah, gitu kan? Ketika Adam masih antara roh dengan jasadnya.
Ketika ditanya oleh seorang sahabat, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, kapan engkau mendapatkan kedudukan, gitu kan, kepastian sebagai nabi? Rasulullah menjawab, waktu Adam atau masih antara ruh dan jasadnya, aku sudah menjadi nabi. Jadi siapa yang pertama membuka nubuwah? Rasulullah. Seperti siapa yang mengunci nubuwah kenabian, dikunci lagi, dibuka, dikunci lagi. Awal, akhir, kedua-duanya al-fatih wal khatim. Yang membuka dan yang mengunci siapa? Rasulullah. Mengunci lagi kenabian, tutup. Kerasulan tutup. Tidak boleh ada pengangkatan kenabian dan kerasulan baru. Setelah kerasulan Rasulullah SAW dikunci lagi. Yang menguncinya Rasulullah, yang membukanya Rasulullah. Huwa al-fatih, huwa al-khatim. Ini makna al-fatih lima ughliq sangat luas sekali. Tuh, kita harus tahu. Awas, ini makna, ini pemahaman yang jarang dibuka. Jarang dibuka, tapi kalian kasih tahu. Allah yang memberitahu. Kalian semuanya sekarang mendapatkan wawasan pemahaman ya, yang ini sesungguhnya jarang dibuka. Ma huwa makna al-fatih lima ughliq? Apa ya makna daripada al-fatih lima ughliq? Apa makna daripada awal khatim lima sabaq? Al-khatim lima sabaq adalah yang menyegel, disegel semua yang telah lalu. Yang telah lalu disegel. Syariat disegel, kitab-kitab samawi disegel, agama, ingat itu kan, wahyu Allah disegel. Al-khatim lima sabaq. Khatim, Allah tidak mengutus lagi malaikat Jibril untuk memberikan wahyu tasyri'. Wahyu tasyri', jadi wahyu memberikan membikin syariat baru. Tidak dikunci. Siapa yang menguncinya? Rasulullah. Yang menutup syariat, tidak boleh ada lagi syariat baru, Rasulullah. Yang menutup kedudukan kenabian dan kerasulan, Rasulullah. Al-khatim lima sabaq. Al-khatim lima sabaq. Dan wan nasiril haqqa bil haqq, dan Rasulullah yang menolong hak, menolong kebenaran bil haqq, dengan kebenaran. Menolong kebenaran dengan kebenaran. Kadang kita menolong kebenaran tapi caranya bukan dengan kebenaran. Kita ingin menolong kebenaran tapi caranya bukan dengan cara kebenaran. Berapa banyak sekarang yang tujuannya ingin menolong kebenaran tapi bukan cara kebenaran, sehingga melahirkan genangan darah di sana di sini, melahirkan permusuhan di sana di sini, melahirkan hasud di sana di sini. Umat Islam menjadi hasud menghasud. Umat Islam saling jatuh menjatuhkan. Umat Islam saling benci membenci. Umat Islam saling bunuh membunuh. Apa yang dijadikan alasan? Alasannya berdasarkan Quran, alasannya berdasarkan hadis. Quran dan hadis yang dijadikan alasan. Saya membenci kalian, saya memusuhi kalian, memusuhi ulama, memusuhi aulia, mempertengkarkan umat, menyembelih ini, membom ini, menteror ini, menghasut ini, menjatuhkan ini, kan? Memperolok-olok ini. Lalu dengan dalil apa? Dengan dalil saya karena mengikuti kitab Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya menolong hak tapi bil batil, menolong kebenaran dengan cara kebatilan. Menolong kebenaran dengan cara kebatilan. Tujuan kamu membawa manusia kepada apa? Apakah tujuan kalian membawa manusia kepada Allah? Atau tujuan kalian membawa manusia kepada faham kamu, kepada madhab kamu, kepada hasil pemikiran kamu? Lalu kalau kamu tidak setuju, lalu kamu menjadi hakim jalanan, street justice, lalu diadili si A dan si B, ini sesat, ini bid'ah, ini musyrik, ini. Lalu kamu mengajak manusia memusuhinya, lalu mengajak manusia memeranginya, lalu mengajak manusia membunuhnya dan sebagainya. Itu jalan yang benar? Walaupun atas nama Quran dan Sunnah, tidak.
Memang mungkin tujuan kamu mau menolong kebenaran, tapi cara kamu tidak bil haq, tidak dengan cara yang benar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasiril haq bil haq, membela kebenaran dengan kebenaran. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama. Ya kan? Makna yang kedua, an-nasirul haq bil haq, membela al-haq, membela Allah. Bil haq, dengan Allah. Karena Allah itu al-haq. Intan surullah yansurkum. Ini dalilnya. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Allah menolong kalian. Intan surullah yansurkum. Nah, Nabi kita yang mampu menolong Allah, gitu kan? Yakni menolong agama Allah, menolong apa yang diperintahkan oleh Allah, tuh, menolong syariat, tuh Allah. Tuh, ingat, bil haq, dengan Allah. Tuh, an-nasir Allah billah, dengan Allah. Ish ma'ana, bagaimana maknanya? Menolong Allah dengan Allah, ya. Intan surullah, menolong Allah, tapi billah, dengan Allah. Tidak merasa dengan saya. Tidak merasa oleh kekuatan saya. Tidak merasa dengan kecerdasan saya. Saya mah tidak punya apa-apa. Saya mah tidak bisa apa-apa. Saya mah tidak tahu apa-apa. Tidak. Tapi bima'unatillah, dengan pertolongan Allah, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah, yakni billah, yakni oleh Allah, yakni bil haq, oleh Allah al-haq. Menolong al-haq bil haq, oleh Allah al-haq. Faham? 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 Ini diantara makna an-nasirul haq bil haq. Tidak sedikit orang yang menolong Allah tujuannya. Namun dengan kekuasaan saya tahu, saya bisa jadi kiai yang, kan, sombong. Akhirnya jadi mubalik, jadi dai yang merasa tuh memperjuangkan agama Allah dengan kekuatan saya, dengan kecerdasan saya, dengan kepunyaan saya. Padahal yang mau ditolong Allah, agama Allah. Lalu dimunculkan saya. Jangan dimunculkan saya. La haula wa la quwata illa billah. Lihatlah Rasulullah an-nasir al-haq bil haq. Rasulullah yang menolong Allah billah. Itu kan, bil haq. Tuh, dengan Allah, oleh Allah. Kan? La haula wa la quwata illa billah. Karena siapa orang yang bergantung kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Allah berjanji siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, tidak sedikit pun merasa punya, tahu, bisa, tidak, tapi semuanya dengan pertolongan Allah semuanya. Maka Allah lah yang akan menjaminnya. Wala takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahima fasada. Dalam doa, kan? Wala takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahima fasada. Ya Allah, jangan membebankan Kau kepada kami untuk mengurus diri kami, meluluskan, memaslahatkan, mensolehkan diri kami, karena apa? Karena kami sangatlah lemah. Kami tidak bisa berdaya apa-apa untuk meluluskan, untuk menjaga, memaslahatkan, memuluskan diri kami sendiri, apalagi diri orang lain. Maka jangan bebankan kepada kami ya Rabb. Uruslah kami, kan? Uruslah kami dengan kekuasaan-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan pertolongan-Mu, kan? Dengan kasih sayang-Mu. Uruslah kami ya Allah, ya.
Jangan dibebankan lagi kepada kita, jangan. Nah, maka kalau kita sudah bisa an-nasirul haq bil haq, seperti yang barusan diisyaratkan, maka kita tidak akan stres walaupun mengurus banyak orang, walaupun mengatur banyak masalah, tidak akan stres. Kenapa? Karena sedikit pun di hati, tidak merasa oleh saya, tidak merasa, punya saya, tidak merasa pengetahuan saya, semuanya diserahkan kepada siapa? Allah. Urusan diri saya Allah, urusan diri keluarga saya Allah, urusan diri anak saya Allah, urusan diri umat ini Allah, urusan diri orang yang baik kepada saya Allah, urusan diri orang yang jelek kepada saya Allah, urusan semua makhluk Allah. La ilaha illallah. Kita tidak akan menemukan Nabi dan Rasul yang stres, anti galau semua. Tidak akan menemukan wali yang stres, anti galau semua. Kita punya istri satu, anak satu, stres. Rada mending gitu mah ya. Ini yang lebih aneh lagi, istri belum punya udah stres. Sampai tidak berani punya istri. Tidak berani, kenapa? Udah stres duluan. Udah stres, bagaimana nanti mikirin beli susu sekarang mahal. Kalau saya nanti tidak punya kerja gimana? Kalau nanti saya punya anaknya langsung 2 gimana? Kalau apalagi kayak lihat di YouTube ada orang punya anak langsung 10. Gimana? Nah gitu kan. Udah stres duluan kamu mah. Ya udah deh. Udah istrinya belum punya, kan? Stresnya duluan. Banyak orang stres duluan. Banyak sekali. Banyak sekali. Kemarin musim Ramadan, belum aja Idul Fitri udah pada stres duluan. Stres. Kenapa? Itu udah dibahas tuh. Hatta ke Pangandaran aja dibahas. Ke kebun binatang udah dibahas. Stresnya duluan. Idul Fitrinya belum. Puasanya belum tamat. Tarawihnya enggak tamat malah. Masya Allah. Baca Qur'annya tidak tamat lagi. Jadi jelas mengingat Allah, dekat dengan Allah itu menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bergantung kepada Allah menenangkan hati. Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah menenangkan hati. Curhat kepada Allah menenangkan hati. Ya, kita curhat kepada si A, curhat kepada si B. Ya dia cerita lagi sama yang lain. Akhirnya komentarnya ada yang komen baik, kita seneng. Ada komen yang buruk-buruk, akhirnya tambah stres lagi. Udah tadi stres, tambah stres. Banyak yang komen nggak baik-baik. Kenapa kamu stres sama manusia? Itulah stres sama manusia. Ya kan tadi dia bilangnya, saya sudah pesan sama dia. Pokoknya jangan dikasih tahu yang lain. Saya cuma ngomong sama kamu. Tapi kan dia juga bilang sama temannya begitu. Jangan dikasih tahu. Ini saya cuma ngomong sama kamu. Temannya juga begitu. Tahu-tahu 10 menit kemudian sudah sampai ke Amerika. Kenapa? Lewat BBM. Lewat FB. Udah sampai ke negara lain. Kan? Udah ribuan orang yang tahu. Kan? Hanya baru 5 menit. Jangan menceritakan kejelekan kita, kejelekan keluarga, kejelekan siapapun kepada manusia. Jangan. Andai kata kita punya permasalahan dengan manusia, cerita sama Allah. Allah sebaik-baiknya yang menyimpan rahasia. Allah sebaik-baiknya yang dicurhati. Sebaik-baiknya yang dicurhati Allah. Curhat kepada Allah. Curhat. Kalau kita merasa lebih enak curhat kepada orang, gitu kan? Tidak lebih enak curhat kepada Allah, berarti iman kita dipertanyakan. Keyakinan kita dipertanyakan ini. Kalau begitu enggak benar nih punya iman nih. Kok kenapa lebih enak curhat kepada manusia yang tidak bisa apa-apa?
Kenapa tidak lebih enak curhat kepada Allah? Harusnya lebih enak curhat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kok kenapa kita lebih enak curhat kepada manusia? Berarti iman kita dipertanyakan. Iman apaan ini? Ini iman aspal nih. Asli tapi bahaya nih. Iman seperti ini. Wallahu a'lam. Teruskan. Wa nasil haqul haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, dialah Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk secara sebab kepada jalanmu ya Allah yang lurus. Secara sebab yang memberikan petunjuk kepada jalan Allah siapa? Rasulullah SAW. Ayo ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi. Nah, ada dua ijazah. Wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzatiyyi wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala nuril anwar, ya Allah, semoga menambah-nambah rahmat Engkau ala nuril anwar, atas cahayanya semua cahaya. Nuril anwar, cahayanya semua cahaya. Bahwa semua malaikat adalah anwar, tapi nuril anwar adalah Rasulullah. Dan semua para nabi adalah anwar. Nuril anwar adalah Rasulullah. Para aulia, ulama, syuhada, salihin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat adalah anwar. Nuril anwar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Apa saja cahaya, semuanya cahayanya semua cahaya. Bukan cahaya di atas cahaya. Nuril anwar artinya, tapi cahayanya semua cahaya. Artinya semua nur cahayanya daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya, ini nuril anwar, wasirril asrar, dan rahasianya semua rahasia. Artinya asrar yang Allah berikan kepada para nabi, yang Allah berikan kepada para malaikat, yang Allah berikan kepada semuanya para aulia, asrar, yang Allah berikan kepada para ulama, yang Allah berikan kepada para syuhada, para salihin, Allah berikan kepada mukminin, asrar ilmu, asrar amal soleh, asrar akhlakul karimah,
asrar kalimat thayyibah, asrar an-niyatus shadiqah as-salihah, asrar kalimat thayyibah, bahkan asrarul aqwan. Semua rahasia aqwan. Rahasia makhluk. Sirrul asrar, rahasianya semua rahasia adalah Rasulullah. Andai kata, gitu, andai kata Nabi tidak ada, semua makhluk tidak akan ada asrarnya. Asrar yang ada di makhluk tersebar kemana-kemana. Dari mana? Dari Rasulullah. Sirrul asrar. Wa tiryakil aghyar. Nabi kita itu tiryak. Apa tiryak? Ruqyah. Ramai itu sekarang, ya, ruqyah. Ramai suatu istilah. Kalau pengamalan, oh ya udah dari zaman Anbiya mursalin, semuanya ruqyah itu. Ya, dari diri kita juga, cuma istilahnya di urang mah jampe gitu, ngadoaan heuh eta keneh jang euy, sangu jeung kejo teh. Ruqyah teh beda istilah we ayeuna gitu. Kakarak nyaho. Tuh. Oh, eta teh ruqyah. Heuh, tiba lagi osok atuh ruqyah kan beda ayeuna we teh mah karak nyaho. Siga we nu anyar, lain nu anyar eta mah ganti ngaran. Ganti ngaran gitu. Urang Sunda datang ke Jakarta. Naon ieu nasi gitu kan. Wah, nasi gitu. Sekarang saya makan nasi, atuh rame di kampung makan nasi. Pan tiba lagi makan kejo sarua. Nah, ayeuna teh kitu, ayeuna teh ruqyah ya. Ruqyah heuh eta keneh. Ruqyah teh. Tiryak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiryakul aghyar adalah tiryaknya, ruqyahnya itu semua makhluk. Aghyar itu ghairullah. Ghairullah selain Allah, selain Allah namanya aghyar. Ya, selain Allah itu istilahnya aghyar. Aghyar itu selain Allah, artinya makhluk. Tuh, semua makhluk tiryaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau tidak ada nabi moal anu cager euy kabehna ge. Garelo kabehna ge euy. Mun Rasul mah garelo, garering kabehna ge. Hararina, nah, yang menjadi obat kehinaan sehingga jadi mulia Nabi, menjadi obat kebodohan sehingga pintar Nabi, yang menjadi obat selamat, bahagia, mulia dari kecelakaannya, dari kehinaannya, gitu kan, dari kesedihannya, rasa takutnya, khawatirnya, Nabi yang menjadi tiryaknya, gitu kan, yang menjadi obat kesesatan sehingga mendapat hidayah, tiryaknya siapa? Nabi. Penyakit hati sehingga sembuh, sifat-sifat yang jelek dalam hati bisa hilang. Tuh, siapa yang menjadi teriaknya? Nabi. Sehingga terbangunlah sifat yang mulia, akidah yang sahih, gitu kan? Ilmu, akhlak, adab. Siapa yang menjadi teriak? Nabi. Kan? Tadinya ahli neraka menjadi ahli surga, yang menjadi teriaknya Nabi. Ya. Kartas makna tiryak, paham? Paham makna tiryak? Tiryakil aghyar, apa arti tiryak? Ruqyah tiryak teh, gitu kan? Tiryak, ya. Tambak obat, gitu kan? Menjadi obat semuanya. Nabi yang menjadi obat segala. Masya Allah. Orang yang tadinya mau celaka, ndak jadi celakanya, gitu kan? Karena ada tiryak. Di ruqyah. Siapa yang menjadi ruqyahnya? Nabi sendiri yang menjadi ruqyahnya itu. Masya Allah. Wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Dialah Rasulullah SAW yang menjadi kunci pintu kegampangan. Ya, menjadi kunci pintu kegampangan. Tuh. Menjadi kunci pintu kegampangan. Tuh. Kesulitan menjadi hilang. Ya, urusan-urusan yang sulit hilang. Yang menjadi kuncinya Rasulullah. Yang membukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan?
Apa saja kesulitan, urusan apa saja. Kesulitan, urusan di dunia, kesulitan, urusan di akhirat, kesulitan, urusan sampai melintasi siratal mustaqim. Berbagai bencana dan kesulitan. Ini kuncinya. Kalau mau gampang, adalah Rasulullah SAW. Ini pengaruhnya. Salawat-salawat ini kalau didawamkan, maka Allah akan memberikan kelancaran dalam segala urusan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alih. Kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Ini ada beberapa ijazah. Ada Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali kama la nihayata li kamalika wa adad kamalih. Ya. Cuma tidak ditulis di sini. Ini salah satu keistimewaan salawat ini. Di kalangan para ulama dan para ulia. Ini adalah salawat yang mengunci semua ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita tidak akan lepas lagi. Jika diwiridkan antara maghrib dan isya. Tapi dengan syarat tidak boleh berhenti selagi masih ingat bilangannya. Syaratnya itu. Tidak boleh berhenti selagi masih ingat bilangannya. Kalau masih ingat bilangan barusan sudah 50, 51, 52. Terus aja terus. Sampai tidak ingat berapa. Ya sudah. Itu syaratnya. Dibacanya antara maghrib dan isya. Jadi ada keistimewaan yang khusus. Sampai walaupun usia ratusan tahun tidak akan pikun. Tidak akan hilang. Ini keilmuan tidak akan. Ya. Ini ada cerita seorang wali. Ada cerita seorang ulama pengarang kitab yang masyhur. Itu yang menceritakan tentang khasiat salawat ini. Nah. Sudah dulu segitu ya. Ajaztukum ala hadhil ijazah kama ajazani syuyukhi. Al-Fakir mengijazahkan salawat salam ini kepada kalian semua seperti mengijazahkan kepada Al-Fakir guru-guru Al-Fakir. Ucapkan qabil itu ijazataka. Ya, saya terima ijazah ini. Kalau yang Al-Fatih lima ughliqa ini dapat ijazah dari Ama Eyang Cibabat. Untuk futuh dalam ilmu, keterbukaan dalam ilmu, baca wiridnya setiap habis sholat 7 kali. Kalau yang An-Nuridzati Wasri ini disaumin. Sama ini juga disaumin 7 hari ini. Yang An-Nasiril Haqqo. Tapi yang ijazah Wanasiril Haqqi bil Haqqi. Ada ijazah yang disaumin seminggu. Yang As-Sirrisari An-Nuridzati disaumin seminggu. Wiridnya setiap malamnya 1000. Setiap malamnya. Setiap habis sholatnya wiridnya 10. Lalu dia malam terakhir, malam Jumat terakhir tidak tidur sampai subuh. Dibaca terus sampai subuh. Tidak berhenti-berhenti. Sampai subuh tidak boleh ngantuk sedikit pun. Kalau sedikit ngantuk batal. Ulangi lagi. Ini yang 2 salawat ini. Tapi yang disauminnya yang Nasiril Haqqi bil Haqqi. Ya, dan salawat An-Nuridzati. Begitu dari sononya. Ya. Kalau yang mau disaumin, silakan saumin. InsyaAllah. Masya Allah. Ini oleh Allah nanti dikasih pertolongan dalam dakwah. Allah kasih pertolongan dalam dakwah. Apa yang kita ucapkan dalam dakwah bikin orang mengerti. Bahkan binatang pun jadi ngerti. Bikin orang yang ngerti. Dimasukkan rahasianya, maknanya ke dalam hati pendengarnya. Itu. Ini salawat. Ini nih Al-Fatih 5 ughliq nih. Dawamkan begitu. Allah memberikan pertolongan dalam dakwah. Kalau ada yang menghalangi, kalau ada yang memusuhi, kalau ada yang hasad dan sebagainya, Allah jaga terus. Tuh. Malaikat menjaganya terus. Jadi tidak capek kita. Biarlah nanti malaikat yang bekerja. Ya. Kerja malaikat yang menghadang, yang hasud, yang hadang, yang zalim, menghadang ini. Ini terus kita maju dakwah. Dawamkan tapi ini salawat ini nih. An-Nasirul Haq ini. Salawat Fatih ini. Terus dawamkan.
Masya Allah. Dan alhamdulillah Al-Fakir merasakannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dawam saja terus. Maka di rumah kita keluarga wiridkan salat masyhur ini di rumah dengan tetangga, sahabat, yo, wiridkan, adakan istighosah, salawatan, bacakan salat masyhur ini. Nanti tutup dengan salat mudhariyah, tambah dengan tawasul, ya, salawat salama. Begitu aja. Yo. Kalau ditambah lagi dengan ratib, tambah lagi. Insya Allah, terutama malam Jumat. Allah